Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025, perkenalkan nama saya Saraskia Mei Khairunisa, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Kota Malang dengan NIM 250109112537. Pada hari ini Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Telogoma 1, kelas 4, bab 4 dengan materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak soli-solihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Baik anak-anak, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Alhamdulillah, kelas 4 hebat. Tepuk tangan dulu dong buat kelas 4. Siapa yang tadi pagi sarapan? Alhamdulillah sarapan semua ya. Berarti hari ini ketika pelajaran PAI harus semangat. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran PAI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa supaya Allah meridhoi langkah kita dan memudahkan kalian dalam belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Baik, Bu Saras minta tolong Lakesya silakan maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Yuk, sini. Marilah teman-teman. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Semuanya berdiri? Sudah? Maju Lakesya. Patriot proklamasi.
Oke, terima kasih. Silakan Lakesya duduk kembali. Oke, keren. Baik anak-anak, sebelum kita memulai belajar, coba dicek dulu kerapian tempat duduknya, kerapian seragamnya. Yang masih pakai topi boleh dilepas dahulu. Oke, sudah? Supaya kita lebih nyaman dalam belajar. Sampun? Oke. Baik, Bu Saras absen dulu ya. Abia Nandana. Askia Kamila Ufaira. Oke. Ahmad Sabila Ismail. Aldin Akbar Satriaji. Baik anak-anak, coba Bu Saras mau tes anak-anak lagi fokus apa enggak nih sebelum kita belajar. Jadi coba sebutkan warna tulisannya. Bisa sebelum warna tulisannya saja ya. Ini biru apa hijau? Biru. Oke. Loh. Ini merah. Merah apa kuning? Hitam. Apa ini? Oke, jadi nih tadi Bu Saras lihat anak-anak sudah banyak yang fokus. Berarti kalau sudah banyak yang fokus, siap ya untuk belajar PAI hari ini ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya, masih ingat tidak materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Mengingat Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat Asmaul Husna artinya apa? Pinter, nama-nama baik milik Allah. Jumlahnya ada berapa? 99. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat atau ke bab 4. Judulnya adalah menyambut usia balik ya. Nah, sebelum kita belajar pasti kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak. Nah, yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih atau hukum Islam dengan benar. Jadi diharapkan setelah belajar ini anak-anak bisa menyebutkan apa sih tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ya. Kemudian tujuan yang kedua, larangan jika sedang berhadas besar pada saat memasuki usia balik. Jadi anak-anak diharapkan tahu apa sih larangannya kalau kita tuh sedang berada di usia balik itu, apa aja sih yang nggak boleh secara hukum Islam gitu ya. Jadi dua tujuan pembelajaran ini harus kita kuasai. Nah, anak-anak masih atau tahu apa sih pengertian balik itu? Pernah dengar mungkin? Pernah. Apa pengertian balik? Dewasa, pinter. Anak-anak tahu nggak apa sih ciri-ciri anak yang udah nggak kecil lagi biasanya apa tanda-tandanya? Berkumisan. Terus apa lagi? Mimpi basah. Terus berjenggot. Terus menstruasi bagi perempuan. Oke, sebelum Bu Saras menjelaskan materi, kita tonton dulu video pembelajaran hari ini. Semuanya diamati dulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4, menyambut usia balik atau dewasa.
sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Oke, jadi setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Apa pengertian balik? Dewasa. Kemudian tanda balik dalam ilmu fikih dibagi jadi berapa? 3. Apa saja? Dan berumur 15 tahun. Ya. Jadi Bu Saras kasih penguatan lagi bahwasanya anak yang sudah memasuki usia balik dalam ilmu fikih ditandai dengan 3 hal. Yang pertama adalah mimpi basah. Kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Dan yang ketiga, sempurna berumur 15 tahun. Nah, mimpi basah disebut juga ihtilam. Apa nak? Ihtilam adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki atau perempuan pada saat tertidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau air sperma. Itu namanya mimpi basah. Nah, supaya kalian lebih memahami materi tanda-tanda balik, ayo kita sama-sama menyanyikan tepuk tanda dewasa. Gini ya, dengerin Bu Saras. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi anak lelaki dan keluar haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka memasuki usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, maka wajib mentaati syariah. Ayo semua bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi anak lelaki dan keluar haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka memasuki usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, maka wajib mentaati syariah. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tugas kelompok. Bu Saras ingin membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, habis ini Bu Saras akan memberikan studi kasus anak-anak. Jadi setiap kelompok nanti kasusnya akan berbeda-beda. Jadi kalian nanti coba diperhatikan, tugasnya akan mengamati studi kasus yang Bu Saras kasih. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ya, cara solusinya tuh gimana, tanggapannya gimana gitu. Jadi nanti ada satu anak yang tugasnya menulis dan yang lainnya berdiskusi, harus kompak, harus aktif. Karena Bu Saras nanti akan menilai kalian dari situ juga ya, kerjasamanya, kekompakannya gitu. Bisa difahami anak-anak?
Oke, jadi ini Bu Saras kasih lembarnya dulu, jangan dikerjakan terlebih dahulu ya. Bu Saras balik. Ini, jadi habis ini nanti hadap-hadapan. Oke. Ini ya. Yuk, silakan berhadap-hadapan dengan kelompoknya. Jangan dibuka dulu. Oke, jadi Bu Saras kasih waktu 10 menit untuk kalian menjawab studi kasus dari yang Bu Saras berikan. Bisa difahami? Ya, kelompok 1 kelompoknya Sila, kelompok 2 kelompoknya Fadil, kelompok 3 kelompoknya Laras, dan kelompok 4 kelompoknya Aldin. Ya, jadi nanti setelah didiskusikan kalian maju per kelompok untuk menjawab hasil diskusi kalian. Oke, sebelum kita mulai pengelompokan, coba tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Bu Saras kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, ditulis ulang aja nama kelompoknya. Ayo. Ozil. Ismail, yuk sama kelompoknya. Ayo, enak. Oke. Ya, pintar. Ya, ini nanti nama kelompoknya boleh ditulis ulang. Oke. Coba ya. Ya, diamati dulu kasusnya apa ini, problemnya. Dicari solusinya, diskusinya. Jawabannya boleh dari kolom yang sudah Bu Sarah sediakan ya. Oke. Oke ya, belum 10 menit tapi kalian sudah selesai, hebat sekali. Yuk, siapa dulu? Kelompok siapa yang mau maju untuk presentasi? Oke, kelompok 2 Fadil dan siapa yang mau maju? Oh, sama Abian. Oke, sini. Berdua. Sama Abian? Apa? Gak apa-apa, ayo. Shh. Assalamualaikum. Ayo. Jangan ketawa-ketawa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Anggotanya siapa saja? Anggota Angga, Fadil, Radit, Dian, Suna, Dafa. Oke, dibaca dulu kasusnya apa? Problem usia dan hukum fisik. Yang lainnya didengarkan, nanti boleh bertanya ya. Usia 11 tahun atau kelas 5 SD, tapi ia belum pernah mengalami mimpi basah atau haid. Menurut Vicky, apakah ia sudah termasuk balik? Lalu apa saja yang harus ia lakukan jika sudah memasuki usia balik? Jawab. Solusi dan tanggapan. Jadi ia dikatakan sudah balik walaupun belum mimpi basah ataupun haid. Karena ia sudah mencapai usia balik, hal yang harus dilakukan jika sudah balik adalah semakin semangat beribadah, beramal, sholat, dan menutup aurat.
Sudah? Sekian dari kelompok. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok 2? Tidak ada. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 1 ya, yang tadi sudah selesai duluan. Yuk silakan perwakilan maju. Kansa dan Keisha. Oke. Sini, Kak maju dikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Untuk Anggota. anggota Asyila, Aira, Kanza, Keisha, Zahwa, dan Nazwa. Saya telah memutuskan diskusi dari kelompok saya. Studi Rani adalah siswa kelas 4 dan ia baru pertama kali mengalami menstruasi. Ia merasa malu dan takut bercerita ke ibunya. Bagaimana ia harus bersikap? Apa yang harus ia lakukan setelah menstruasi selesai? Solusi dan tanggapannya adalah, jadi Rani tidak perlu malu cerita ke ibunya karena ia sudah balik. Yang harus dilakukan Rani setelah menstruasi adalah segera mandi wajib, kemudian langsung melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Wassalamualaikum Sini dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Tidak? Tidak. Mungkin ada angkat tangan? Oh enggak ada. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Oke, jadi anak-anak setelah Bu Saras amati sudah sangat hebat dalam menganalisa kasus dan dalam menanggapi sebuah kasus. Intinya di dalam tugas kelompok tadi, kalau ada pertanyaan atau kalau ada kasus jika sudah balik, maka yang dilarang apa saja tadi nak? Sholat, mengaji, puasa, tawaf, dan sebagainya, gitu ya. Selanjutnya Bu Saras ingin mengevaluasi hasil pemikiran mandiri kalian. Dikerjakan dengan mandiri, tidak boleh mencontek dan tidak boleh tolak-toleh ke teman-temannya. Ya, Bu Saras bagikan lembar latihan soal mandiri. Bu Saras kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan tugas mandirinya. Oke anak-anak, setelah kita mengerjakan tugas ini tadi, coba Bu Saras mau merefleksi apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kalian pahami nak tentang pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang tanda-tanda usia balik. Apa saja tadi tanda-tanda usia balik secara ilmu fikih? Mimpi basah, Berumur 15 tahun. Apa ada materi yang tidak kalian pahami pada pertemuan hari ini? Tidak ada. Paham ya berarti ya? Coba semuanya berdiri dulu. Ayo Ismail. Si Ozil permisi. Oke, Bu Saras mau games tentang sikat, sikut, sakit. Apa nak? Sikat, sikut, sakit. Kalau Bu Saras bilang sikat, anak-anak ekspresinya gini gerakannya. Sikat. Kalau Bu Saras bilang sikut, tangannya pegang sikut. Kalau Bu Saras bilang sakit, pegang perut. Kalau ada yang tidak menjawab atau kalau ada yang keliru, maaf, nanti Bu Saras kasih pertanyaan. Bisa difahami? ya bisa. Coba ya. Sikat. Sikat. Sikut. Sikut. Sakit. Ulang. Sikat. Sikut. Sakit. Sakit.
sikut, sakit. Sakit. Nah, Aira keliru. Coba Aira, Bu Saras kasih pertanyaan. Apa arti balik? Dewasa. Betul anak-anak? Oke. Lagi ya. Coba sikat, sakit, sikat, sakit, sikut, sakit, sikat, sakit, sikut. Siapa ada yang keliru nggak ya? Sikat, sikut, sikut, sakit. Azim, Azim. Coba Azim, sebutkan 3 tanda orang yang memasuki usia balik secara ilmu fikih. Mengalami mimpi basah. Mimpi basah, terus Mengalami yang perempuan itu menstruasi, terus yang terakhir berumur 15 tahun. Oke, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Sudah, silakan duduk kembali. Nah, jadi kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, coba dibaca bersama-sama. Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Balik artinya dewasa. Oke. Oke, jadi kesimpulan pelajaran hari ini ada 3 ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama, ilmu fikih artinya apa? Ilmu tentang hukum Islam. Dan balik artinya dewasa. Anak yang sudah balik berarti sudah bukan anak-anak lagi, tapi sudah dewasa. Yang kedua, tanda-tanda balik dalam ilmu fikih ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, menstruasi yang dialami oleh perempuan atau wanita. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Dan kesimpulan yang terakhir, hal yang dilarang ketika kita berhadas besar yaitu ibadah sholat, puasa, mengaji, tawaf, dan sebagainya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang belum paham? Sudah paham? Oke, jadi materi tanda-tanda balik secara ilmu fikih sudah kita pelajari bersama hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tanda-tanda balik secara ilmu biologi. Ada yang tahu ilmu biologi itu apa? Belum tahu ya. Kalau belum tahu, mari kita pelajari lagi di pertemuan minggu depan. Oke, baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu kita bermanfaat. Baik, sekian dari Bu Saras. Bu Saras mohon maaf apabila selama mengajar ada perkataan, sikap maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.